Pak Dot nanya Pak Dot. Takon apa meneh? Takon terus mudeng to. Itu tiap hari makanannya pakai itu terus, Mas. Sampai Mas ada indikator mungkin burung ini siap buat dicoba. Kalau burung udah tenang, kita kasih makanan kayak gitu, Mas. Nanti burung udah enak, udah mulai aktif gacor, ya kan, gacor. Lah ini kan burung ini hidupnya berpasangan, Mas. Tiap mandi malam kan kita pegangin dua burung ini tuh. Kita pegangin, kita apalah diajak ngobrol lah kalau burung kalau malam. Kalau saya pribadi kayak gitu, wis disambati. Mungkin sawo apa yang hewan yang kita rawat yang tadinya cuma di pasar, kita raba, kita rawat dari model makanannya aja kan udah beda tuh, Mas. Sama di pasar. Ini asal bunyi ya, kita nggak membicarakan panjang pendeknya burung loh ini tadi loh. Nah itu nanti kalau udah dua burung ini terus jadi satu dari dapat di pasar itu kita rawat seminggu aja, kalau yo 2 minggu lah, Mas. Itu nanti aku mau bawa ke lapangan nggak punya uang, ya kan. Umpama pertama gimana caranya besok kalau bawa ke lapangan biar langsung jalan. Dia orangnya nggak mau kondangan ibaratnya langsung lah, itu tiap hari kita pisah, Mas. Umpama keluar pagi, perawatan pagi, kita semprot, nggak usah nunggu burung mandi sendiri. Masalah itu burung masih bocah. Ini namanya anak kecil, nggak mungkin bisa mandi sendiri, Mas. Kalau nggak dimandiin orang tuanya ketika dia masih bayi, kan gitu. Kita nunggu pun nyuruh mandi kan butuh waktu yang lama. Lah itu mending kita eksekusinya langsung tak semprot kalau saya. Jadi tak semprot, habis tak semprot, tak keringin, tak tahan sampai dia mulai agak lapar, tak kasih makanan. Habis burung itu makan bareng sama betinane, tak kasih jagung, karena jagung itu ibarat nasi. Kalau saya, Mas, nggak gubris itu jantan, nggak gubris betina. Kalau dia masih kecil tak kasih jagung, itu kalau saya, karena dia belum bisa disamakan kayak, walaupun betina ini banyak yang larangan pakai jagung ya. Ini kan usianya bukan burung muda, ini kan bukan burung tua, ini kan burung muda. Lah itu nanti kalau udah kita pisah tadi, Mas, kita kasih makanan sampai dia itu kita deketin, burung itu makan dengan tenang, nggak harus kita menjauh baru burung itu makan loh. Kalau kita deket, burung itu mau makan di samping kita, itu otomatis pertama udah kena. Kenyamanan, ketenangan si burung itu udah kena sama kita, kena satu. Tapi ada yang udah ngerawat, kita ngasih makanan ketika dia lapar, nggak mau makan ketika kita tungguin, masih tengok kiri kanan. Ketika kita pergi, burung itu baru deket makanannya baru makan. Berarti kan burung itu belum ketemu istilah ketenangannya, Mas, tadi. Nah itu lah, terus habis makan kita pisah tiap hari, Mas. Jadi pertama 1 jam kita ke yang satu, yang ini jangan sampai lihat, dijemur sampai jam 10. Mau kita nggak membicarakan penjemuran karena tiap kota kan beda-beda. Ini penjemuran kalau di Salatiga ya, di Salatiga tempat saya itu dingin, kita jemur sampai jam 11, setengah 12 malam, apa siang tuh. Padahal posisi tadi kan habis kita mandiin lah, kita cari sampai burung itu tidur ngeriwek di pojokan, aktif bunyi kan, wak kan nyari yang kecil ini tadi, Mas. Kan kepo, naik turun.
sampai burung ini nanti capek di tangkringan, nanti entahlah dia di pojok sini tidur apa di pojok sini tidur, dah kita turunin, kita masukin lagi ke pasangannya tadi, gantian ini sama pasangannya ini. Udah biar berdua dulu selama setengah jam, paling enggak setengah jam sampai 1 jam, baru kita ganti lagi yang pasangannya tadi mas, yang tidak dipisah tadi kan di dalam rumah toh. Nah baru gantian, polanya sama kayak gitu terus. Lah nanti tiap hari kita pola kayak gitu, kita bisa mendeteksi kapan saatnya burung dibawa ke lapangan. Ketika kita habis misah, kita gantung, responnya nggak kelamaan langsung ngek. Mojok di tempat bunyi siap. Berarti indikatornya ya cuman di rumah mulai kelihatan lebih aktif ya? Lebih aktif, lebih enak. Nah itu mulai kita bawa ke lapangan. Kalau ke lapangan model burung aktif pertama bunyi, jangan main di tengah. Itu strategi kita mainnya di lapangan, mainnya di pinggir dulu. Umpama boleh dijauhin sama EO nya apa sama yang buat digantangan itu, kita menjauh. Cuma kan EO ada yang mintanya harus merapat, harus berapa, harus bebas. Nah itu kita menjauh dulu, kalau bisa di pojok apa di pinggir. Nanti kalau sampai udah enak baru kita tempel ke tengah, nggak apa-apa. Ini pertama rawatan di rumah dulu ya mas. Dan nanti kalau ke lapangannya kan nanti bisa disimak secara praktek, secara langsungnya di Mas Codot. Ini tadi kan saya cuma burung budget minim diolah ke asal bunyi, pola pelatihannya di rumah. Ini kayak gini yang untuk disiapkan buat ke lapangan. Dan nanti kalau yang di lapangan prakteknya model kayak apa kan nanti Mas Codot kan sering praktekin. Mas Ibnu bisa langsung vlog secara langsung pola pelatihan prakteknya itu gitu. Ya kayak gitu. Yang pertama mas, kalau masalah vitamin itu beli vitamin pasar pun sebenarnya juga bisa mas? Juga bisa. Itu untuk sama aja kan, kita cuma penunjang ketika burung itu masih usia muda mas. Usia muda kita cari sehat burung lah. Pemicu kesehatan itu kan dari vitamin-vitamin itu sebenarnya kayak gitu. Ya aku jual vitamin mas, cuma kan tidak semuanya lah bisa yang kayak gitu, karena kita membicarakan tadi dari yang pasar. Nah nanti kalau ke jantannya baru kita ngobrol lagi, mungkin ada celah beda sama yang lain gitu.